Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang praktik akuntansi jasa dagang untuk bab pertama terlebih dahulu. Harapnya kalian sudah membaca ya, karena PowerPoint ini sudah di-share 1 minggu yang lalu. Ibu tinggal menjelaskan di sini. Ini guru mapelnya diampu oleh Bu Husnul untuk kelas AK 1 dan 2, dan saya sendiri untuk AK 3 dan 4. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, ini ada 19 ya. Ini terdiri dari jasa dan juga dagang. Karena jasa mungkin kalian sudah mendapatkan materinya di kelas 10. Saya dan Bu Husnul akan memulai fokus di perusahaan dagangnya. Indikator pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian perusahaan dagang, memahami karakteristik perusahaan dagang, membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, menyebutkan rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang, menjelaskan pengertian dari rekening-rekening perusahaan dagang, kemudian membedakan rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Itu saja untuk bab 1 kali ini akan saya jelaskan. Nah, untuk timeline materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, rencananya yaitu bulan Juli kemarin itu sudah analisis dokumen transaksi, dan di bulan Agustus ini kita akan mulai pencatatan jurnal dan juga posting buku besar. Ya, nanti bulan depan penyesuaian dan neraca lajur, Oktober PTS, dan juga setelah PTS ada laporan keuangan, November jurnal penutup, yang terakhir ada penilaian semester ganjil. Nah, ini cuplikan tentang perusahaan dagang ya. Jadi ada usaha dagang, misal distro, kemudian ada toko buku, toko pakaian gitu. Nah, di sini kalian harus bisa mengetahui definisi perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Nah, jadi hanya tidak membuat, tapi usaha itu hanya membeli barang yang sudah jadi, kemudian menjualnya kembali. Contohnya tadi ya, ada toko buku, itu kan tidak membuat buku ya, tapi menjual kembali buku yang dibeli. Kemudian ada toko pakaian, kemudian ada supermarket, itu kan hanya menjual barang-barang yang sudah dibeli jadi. Kemudian siklus operasi perusahaan dagang. Nah, ini mulai dari penerimaan kas jika membeli persediaan, kemudian barang diterima oleh toko atau perusahaan dagang tersebut. Lalu di gudang itu melakukan pencatatan persediaan barang dagangan, ya. Baru kemudian ada transaksi penjualan persediaan, dipajang di etalase ataupun di toko. Jika ada penjualan kredit, kemudian menerima grosir, itu bisa menimbulkan piutang usaha, ya. Kemudian dilakukan penagihan oleh bagian penagihan atau piutang, tagihan dikirimkan, lalu sesuai dengan terminnya atau syarat pembayarannya, perusahaan akan menerima kas. Nah, siklus ini berlanjut terus-menerus. Kemudian karakteristik usaha dagang. Ada apa saja sih karakteristiknya? Pertama, perusahaan dagang itu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagang yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualannya, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan. Jadi memang
mengharapkan profit dari selisih harga beli dengan harga jualnya. Itulah usaha dagang. Kemudian yang kedua, karakternya yaitu membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Ya, jadi beda dengan pabrik. Kalau pabrik kan beli bahan, diolah terlebih dahulu, lalu menjual yang siap kepada konsumen. Nah, ini kalau jasa itu tidak berupa produk, tapi berupa pelayanan. Nah, kalau dagang ini beli barang jadi, menjual pun dengan barang jadi. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi. Kegiatan perusahaan ini terutama pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasinya, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya itu jelas. Ya, kalau misal jasa itu kan tidak bisa terlihat ya, hanya bisa dirasakan. Itulah kalau berbeda dengan jasa dengan dagang. Lalu yang terakhir adanya barang dagang yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan. Dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Lalu, apa sih perbedaan usaha dagang dengan jasa? Tadi kita singgung sedikit ya, udah tentang wujudnya. Betul ya, di sini perusahaan dagang itu berwujud fisik, bisa terlihat, bisa disentuh gitu ya. Sedangkan kalau perusahaan jasa berwujud non-fisik, tidak bisa disentuh secara langsung. Jadi hanya berupa pelayanan ya. Jadi kita hanya bisa menilai kualitasnya dari pelayanan usaha tersebut. Nah, akun dalam laporan keuangan itu ada persediaan barang dagang, lalu akun beban pokok penjualan. Barang dagang itu masuk ke laporan neraca, beban pokok penjualan ke laporan laba rugi. Nah, kalau jasa tentu saja tidak terdapat akun persediaan barang dagang, karena memang nggak menjual barang dagang. Lalu juga tidak ada beban pokok penjualan, gitu. Siklus operasinya ini tadi sudah saya jelaskan, yang perusahaan dagang seperti ini ya. Kalau perusahaan jasa ini lebih sederhana karena mendapatkan kas jika hasil pekerjaannya sudah selesai. Itu jika secara kredit tentu sama-sama menimbulkan piutang usaha. Tagihan dikirimkan. Jadi di sini letak perbedaannya di sini. Tidak ada pos persediaan barang dagang untuk usaha jasa. Lalu kegiatan utamanya dagang itu beli dan jual barang dagangan dari pemasok. Pemasok itu supplier yang punya distributor awalnya. Misal toko pakaian berarti pemasoknya bisa berupa pabrik garment gitu ya. Kemudian kalau perusahaan jasa ini memberikan jasa. Ini contohnya kan kalian sudah belajar ya, perusahaan jasa ada salon, kemudian laundry, fotokopi, itu kan tidak berupa barang tapi pelayanan. Seberapa cepat, seberapa nyaman gitu ya. Kemudian perbedaan berikutnya persediaan. Nah, tadi perusahaan dagang ada persediaan barang jadi, kalau perusahaan jasa tentu saja tidak memiliki. Lalu penentuan harga pokok barangnya, dagang itu relatif mudah, gitu. Karena relatif mudahnya tidak perlu memikirkan bahan bakunya apa saja sih dari pakaian itu. Tidak perlu mikir kainnya beli di mana, warnanya mau warna apa gitu. Kemudian misal perusahaan supermarket gitu ya. Supermarket itu kan juga harga pokok barangnya sudah dari pemasoknya, sudah ini loh harga kami menjual misal 10.000, silakan terserah pihak persediaan barang dari supermarket mau menjual berapa, mau 10.500 atau mau ngambil keuntungan 1.000,
terserah gitu. Jadi tidak menentukan harga pokok barang. Kalau harga pokok barang itu lebih ke perusahaan manufaktur. Nanti di kelas 12 lebih dijelaskan dengan lengkap. Itu. Kemudian rekening apa saja yang ada dalam perusahaan dagang. Di sini ada beberapa rekening ya. Kita bisa lihat. Pertama ada rekening pembelian atau bahasa Inggrisnya itu purchases. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagang yang dibeli selama satu periode. Jadi harga beli barang dagang. Kemudian ada pengurangnya. Di sini kalau misal perusahaan beli barang tapi ada yang rusak ataupun tidak sesuai pesanan, itu bisa muncul retur pembelian ya. Untuk di sini keterangannya untuk mencatat jumlah barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu ya. Alasannya tadi yang pertama bisa karena rusak, yang kedua bisa karena salah pesan. Tuh. Yang ketiga, potongan pembelian. Ini mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena membayar harga barang dalam masa potongan. Istilahnya diskon gitu ya, karena harusnya jatuh temponya misal masa diskonnya 10 hari. Tapi kurang dari 10 hari, si perusahaan ini bisa melunasi piutangnya, maka perusahaan akan mendapatkan potongan pembelian. Lalu ada beban angkut pembelian, dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini tadi misalkan perusahaan itu beli barang komputer misalnya, komputer 10 buah 100 juta gitu. Beban angkut pembeliannya ditanggung oleh siapa? Itu nanti tergantung metode pembelian barangnya ya, metode nanti ada FOB sama FOB destination sama shipping point, nanti saya jelaskan. Tuh. Yang kelima, penjualan tentu saja dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Nah, tadi kondisinya sama ya, jika kita menjual, kita sebagai perusahaan menjual ada barang yang rusak ataupun yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, itu akan dikembalikan ke kita, lalu kita catat dalam bentuk retur penjualan. Dan ada potongan penjualan. Akun ini sama ya, tadi digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau diskon gitu ya. Lalu ada pendapatan angkutan penjualan. Nah, ini sama juga dengan tadi. Kalau dari sisi pembeli, itu namanya beban angkut pembelian. Kalau dari sisi kita yang menjual, kita perusahaan yang menjual, kita akan dapat pendapatan angkutan penjualan. Karena mungkin kita mengantarkan sampai ke pelanggan. Nah, pelanggan tersebut membayar biaya. Kalau bagi mereka menyebutnya biaya, tapi bagi kita yang menerima upah angkut tersebut, bagi kita dinamakan pendapatan angkut penjualan atau freight collective, freight out. Lalu ada utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban. Tadi sudah muncul pembelian secara kredit, maka bayarnya dengan menggunakan akun utang dagang. Nah, sebaliknya kalau ada penjualan secara kredit, itu memunculkan piutang dagang. Yang ke-11 ada PPN atau bahasa Inggrisnya Value Added Tax. Nah, ini untuk pungutan pajak, kalau di Indonesia tarifnya 10%. Ada PPN keluaran saat terjadi penjualan, lalu PPN masukan saat terjadi pembelian. Ini ya, ingat pasangan ini untuk keluaran, penjualan, masukan, pembelian. Lalu persediaan barang dagang yang ke-12 merupakan ini tadi pembeda dengan
perusahaan lainnya. Ini yang paling membedakan persediaan barang dagang, merchandise inventory. Akun ini merupakan persediaan barang dagang yang belum terjual sampai pada akhir periode. Lalu pasangan dari persediaan barang dagang itu ada harga pokok penjualan. Digunakan untuk mencatat harga pokok penjualan dari barang yang dijual atau yang diterima kembali oleh penjual. Tuh ya tadi ya, ada 13 akun, silakan dipelajari. Nah, saat kalian kelas 10, pasti sudah mempelajari tentang saldo normal akun ya. Ini diperlukan juga saat kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Saya akan mereview kembali. Jadi tipe perkiraan itu akun, kan ada macam-macam ya. Nah, di sini saya kelompokkan ada akun harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prefer. Nah, akun harta atau aset, saldo normalnya apa? Saldo normalnya adalah debit. Jadi kalau bertambah itu di sisi debit, berkurangnya sisi kredit. Nah, yang sama-sama di debit itu ada akun beban sama pref. Lawannya saldo normal kredit. Nah, saldo normal kredit kelompoknya itu ada kelompok utang, modal, dan juga pendapatan. Nah, ini kuncinya di sini kalian menguasai saldo normal akun. Kalau sudah menguasai, insya Allah nanti pas mengerjakan jurnal itu kalian tidak keliru. Itu ya. Jadi harta, beban, price, kalau utang, modal, pendapatan. Gitu. Nah, ini contoh akun-akun lainnya ya. Sini ada bisa dipahami sendiri di sini. Nah, contoh usaha dagang, tadi saya sebutkan ada supermarket, ada toko alat tulis, toko baju, toko bangunan, toko buah. Itu kan hanya melakukan aktivitas jual beli ya, tanpa memberikan pengolahan. Gitu ya. Ya, itu dari saya untuk penjelasan materi bab 1. Semoga bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar ataupun lewat WhatsApp ya, baik ke saya ataupun Bu Kusno. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.